أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتمم لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا في السبيل آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah pada hari ini bisa melanjutkan tentang apa yang harus disiapkan dalam menulis gitu ya. Jadi yang kita persiapkan adalah apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan proposal atau tulisan dalam bentuk akademisi Anda sebagai seorang akademis, kemudian dalam pendekatan psikologis juga. Jadi kesiapan mental juga harus disiapkan dari sekarang gitu ya, sebelum melanjutkan dalam penulisan. Nah, hari ini lebih cenderung kepada materi ini ya. Hal yang perlu disiapkan, ini yang kenapa saya bilang kemarin tolong diringkas atau diresum materinya. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Nah, itu dijelaskan di awal. Jadi kesiapan itu apa, psikologis itu apa, akademis itu apa, kemudian topik itu apa yang harus dituliskan. Nah, ini jelaskan, dituliskan satu subtema, subjudul ya, subjudul. Jadi judul besarnya adalah kesiapan mental itu. Jadi ini juga penting ya. Nah, kalau kecukupan data ya silahkan, kerangka artikel silahkan. Kalau peringkat jurnal ya ini silahkan, karena ini targetnya adalah jurnal. Tapi kalau memang untuk tesis atau skripsi juga silahkan diganti ya. Template jurnal dan pahami submit jurnalnya. Ini untuk posisi jurnal, tapi sama aja kurang lebih dengan tesis atau disertasi nantinya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini dulu ya. Nah, ini dari sini sampai sini ya. Jadi sebelum melakukan membuat proposal atau dalam bentuk hasil penelitian nanti, kawan-kawan harus menentukan dulu dari materi saya sebelumnya tadi yang saya share juga di YouTube ini, untuk menentukan mana yang namanya topik yang akan dijadikan sebagai model penelitian kawan-kawan nantinya ya. Nah, yang pertama, jadi kebetulan siapa yang ini nanti resume ya, berarti sudah dimulai seperti ini modelnya ya. Tentukan topik tulisan ya. Jadi karena keilmuan masing-masing di sini lebih cenderung kepada keilmuan di bidang jurnal atau apa di bidang HKI, maka di sini kita masukkan saja di bidang hukum Islam, atau yang lainnya nanti juga silakan ya, mau bidang sosial, humaniora, hukum, ekonomi, bisnis dan sejenisnya ya. Nah, untuk menentukan rumus judul penelitian atau pada akhirnya menentukan sikap mau nulis apa, ini yang paling penting. Pertama, ada yang namanya kontroversi. Yang kedua, ada yang namanya change atau transformation ya. Jadi materi yang berhubungan dengan topik tulis itu dirumuskan dengan CC test. Nah, ini rumusnya paling gampang, CC test. Jadi perlu diingat ya. Makanya sama dengan ujian juga akan ditanyakan CC test ini. Kontroversinya apa? Ya, apa yang menarik dari penelitian ini? Apa yang menjadikan Anda ingin meneliti ini? Apa yang membuat Anda ingin meneliti ini? Apa yang menjadikan Anda bahwa penelitian ini layak untuk diteliti? Itu namanya kontroversi ya. Misal ya, bentar ya. Ini misal aja ya. Misalnya
wali hakim, posisi wali hakim itu kan menikahkan perempuan atau seorang pasangan yang pada faktanya tidak ada orang tuanya, ya. Nah, tapi kenyataannya ternyata dia anak angkat misalnya. Nah, ini kejadian misalnya, ya, pernikahan dengan proses anak angkat, ya. Bagaimana hakim menyikapinya atau di pengadilan agama menyikapinya ketika bahwa ternyata yang menikahkan itu bukan orang tuanya tapi wali yang diangkat oleh hakim, gitu ya. Padahal abahnya ada, kenapa ada wakil? Nah, masih kenal itu. Kenapa tidak ada terjadi perwakilan wakil? Ya. Nah, kalau tidak ada wakil inilah menurut kita ini kontroversi ini. Nah, kontroversinya di mana? Ternyata setelah kita lihat bahwa di di masyarakat kita sendiri yang namanya eh, wali itu harus dari konteks bisa dikatakan ya harus ada orang tuanya yang mengawinkannya, gitu ya kan. Tapi kenyataannya ini beda, yang menikahkannya ternyata orang lain tapi orang tuanya masih ada. Nah, jadi ortu ada tapi yang menikahkannya orang lain. Nah, ini juga namanya kontroversi, gitu ya. Kontroversi itu terjadi dianggap kontroversi, gitu ya. Nah, di bagian sini ada yang namanya change ya, atau adanya suatu perubahan, ya. Suatu perubahan yang pada faktanya ya bisa dikatakan dalam undang-undang misalnya, atau KHI misalnya, atau ada putusan yang memang pada faktanya terjadi perubahan di lapangan atau beda pendapat, ya. Beda pendapat dengan siapa? Dengan pendapat satu dan pendapat dua kok beda putusannya, gitu. Silahkan ingin itu juga namanya change atau transformation, ya. Yang ketiga ada yang namanya trend, ya. Kalau kita sebutkan tren itu dengan istilah apa yang sekarang belum dibahas orang lain, ya. Apa yang sekarang lagi menarik dan belum dibahas orang lain. Minggu kemarin kita bahas caranya, diantaranya adalah melihat dari Google Scholar, ya. Google Scholar ada berapa yang meneliti, di situ bisa dilihat nantinya, ya. Kalau kita melihat banyak yang meneliti berarti ya sudah dibahas orang. Tapi semakin semakin sedikit orang yang meneliti, dengan cara apa? Sama kita bahas ya. Ada kata kuncinya. Di sini ada angka. Nah, angka 100.000 atau 1000. Semakin sedikit angka di sini berarti sedikit sekali orang yang membahas judul Anda. Nah, maka jika sedikit sekali orang yang membahas judul Anda, bahkan bisa jadi ketika Anda ketikkan judul ini, temanya jangan judul semuanya, temanya aja apa gitu. Dan ternyata hanya membahas sekitar 100 orang saja. Nah, maka silakan lanjutkan judul ini menjadi sebuah penelitian. Nah, baru Anda tulis lagi di Google Scholar tadi judul secara utuhnya semuanya. Jika sudah kita masukkan judul secara utuh, apakah ada yang membahas yang sama atau tidak? Jika ada yang sama, maka Anda harus kesampingkan. Kenapa? Berarti sudah dibahas orang lain. Jika sudah dibahas orang lain, ya bagi si pembaca ini mengulang-ulang saja berarti, gitu ya. Kecuali kawan-kawan bisa melihat di bagian mana yang dianggap berbedanya dengan Pian, gitu ya. Bedanya mana nih, gitu ya. Jika bisa menentukan bedanya mana, maka silakan untuk dilanjutkan, ya. Nah, lanjut di slide-nya ini. Yang keempat, emergensi, ya. Artinya emergensi ini layak banget untuk diteliti sekarang.
Jadi kalau kita ingin melihat topik yang menarik itu bagaimana yang lagi sekarang dibahas apa gitu. Misalnya rancangan undang-undang ingin menyatukan semua pernikahan di KUA. Nah, semua agama nikah di KUA aja. Nah, ini kan lagi emergensi banget ini ingin diteliti, silahkan ya. Atau transgender, nah, trans hubungan yang pelangi atau jenisnya ya. Trans itu bagaimana mereka ingin menikah, itu juga silahkan ingin diteliti. Atau khunsa beneran. Nah, khunsa beneran nih kayak apa, yang ingin melakukan pernikahan mereka itu seperti apa. Dan terakhir, topik yang menarik itu adalah adanya solusi Anda. Nah, lagi-lagi sama dengan yang manapun, yang namanya solusi itu pasti Anda harus dapatkan dari penelitian gitu ya. Jadi kalau tidak ada solusinya apa? Misalnya tadi wali yang digantikan, wali yang tidak hadir, atau kalau kitab jarak masafah atau masafah wali hakim atau wali ganti ya. Jadi berapa jarak masafahnya? Atau kalau kitab lagi keabsahan nikah misyar. Nah, ini kan kasus nih. Nikah misyar itu kan kalau Anda baca dalam kitabnya kan, kawan-kawan nih yang kebetulan sering baca kitab, nikah traveling kalau kita artikan sekarang itu kayak travel aja. Berangkat saya ke Jakarta selama 1 tahun bekerja, maka supaya saya tidak melakukan perbuatan zina, saya nikah di sana. Tapi dengan perjanjian, jika saya nikah dengan Anda, maka hak semuanya tidak bisa Anda dapatkan dengan status pernikahan saya. Mirip nikah siri, mirip banget, ya, mirip nikah siri. Tapi perjanjiannya, jika sudah selesai 1 tahun saya kerja di sini, maka saya akan menceraikan Anda dan Anda tidak boleh menyatukan hak, baik itu hak anak, hak harta, ekonomi sejenisnya kepada saya. Nah, itu namanya perjanjian. Jadi mirip nikah siri yang kontrak gitu. Kayak apa keabsahannya? Cari kitabnya yang membahas tentang nikah misyar. Ada kan beberapa kitab kalau disebutkan itu istilahnya adalah fiqhun nawazil. Ya. Fikih nawazil yang membahas tentang nikah misyar aja isinya, silahkan. Atau kalau ingin membahas individu misalnya, ini juga kajian-kajian individu misalnya ya. Konsep apa menurut siapa ulama? Siapa ulamanya? Banyak ya. Selain Wabah al-Juhaili, Al-Qaradawi, selain itu banyak sekali ulama-ulama fikih yang membahas tentang kontroversi pernikahan gitu. Silakan Anda kuliti bahasa kitanya. Apa dikulitinya? Carikan solusinya. Ya. Misalnya kan kalau di Syria itu ada yang namanya syahrur ya. Nah, ini juga kontroversi dalam penelitian tulisan-tulisannya. Itu silahkan. Hasan Al-Banna misalnya, silahkan ingin diteliti kitabnya gitu. Hasan Al-Banna ini juga banyak pemikiran tapi arahnya banyak ke politik ya. Tapi siapa tahu ada yang membahas tentang HKI-nya ya. Tapi kalau Syahrul itu banyak sekali ya, tentang masalah usul fikihnya di sini. Saya dulu tesis saya masalah ini ya. Tapi karena semuanya saya teliti ya. Anda ambil satu subtema aja, subnya aja diambil, ada itu. Misalnya pemasaran aurat ya. Aurat pernikahan perempuan dalam pernikahan itu seperti apa? Keabsahan legal lafaz akad. Nah, itu juga banyak dibahas dia. Tapi karena dia ini latar belakangnya teknik, maka banyak ulama-ulama fikih tidak sepakat dengan pendapat dia dengan konteks usul fikihnya ya. Nama kitabnya itu kalau tidak khilaf Nahwa Usul Jadidah. Nahwa Usul Fiqh Al-Jadidah. Nama kitabnya. Nah, itu silakan. Ini namanya kajian kitab ya, atau kajian konsep kitab saja. Nah, ini namanya kenapa saya bilang Anda harus meresum ini ya. Kurang lebih sama nantinya jawabannya kayak gini hasilnya. Jadi ketika meresum itu penjelasannya yang Anda jelaskan sama dengan hasil yang dituliskan. Jadi mirip-mirip aja nantinya ya. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi biar membaca bujur-bujur materi ini gitu ya. Nah, di sini ada research gap,
konsep persoalan, fokus masalah nanti, masalah kontekstual, kelanjutannya, dan kebutuhan kebijakan yang mendesak. Ini penjelasannya dari yang ini, ya, penjelasannya rumus CCTS dan dijelaskan dengan riset gap. Adanya kontroversi, kemudian adanya respon terhadap persoalan, adanya solusi, adanya konteks yang terjadi. Yang konteks terjadi itu gini, ya, misalnya di masyarakat Anda itu menemukan kasus bahwa jujuran merupakan bagian daripada kewajiban pernikahan menurut desa A. Nah, itu namanya mereka menganggap jujuran itu wajib. Nah, itu silahkan diteliti. Bujurlah ini wajib. Kontroversi, kontekstual nih sampai sekarang. Bahkan ada orang yang kadang mau melakukan pernikahan kalau tidak ada jujuran, ya berarti kan jujurnya sudah bagian daripada kewajiban. Bukan rukun ya, rukun kan beda lagi. Kewajiban dalam pernikahan adalah jujuran. Nah, bayangkan kalau mereka yang bukan masyarakat Banjar ingin menikah dengan perempuan Banjar, kan agak aneh nantinya, dianggap kayak kontroversi nih, mana ada jar dalam pernikahan itu yang menyebutkan bahwa jujuran itu merupakan dari rukun pernikahan. Itu kontekstual tapi ya kontroversi jadinya gitu ya. Dan perdebatan akademik, adanya perdebatan akademik antar beda pendapat gitu ya. Jadi misalnya menurut A, menurut si B, menurut si C, itu berbeda pendapatnya yang terjadi gitu ya. Dan kepada akhirnya ada juga kebutuhan kebijakan yang mendesak ya. Rumusan satu pesan. Jadi kalau yang namanya dalam meneliti itu fokus ke satu pesan saja ya. Bukan rumus masalah ya. Gini gambarnya. Nah, ini gambar paling gampang ya. Dari semua masalah yang CC tes tadi, satu pesan yang Anda ingin hasilkan apa? Nah, pesan inilah yang nantinya dimunculkan di bisa jadi rumusan masalah, bisa jadi tujuan penelitian, dan pada akhirnya di kesimpulan. Tapi kalau pian membahas semuanya ini mau dibahas, itu namanya tidak fokus dalam rumusan satu pesan. Jadi yang namanya satu pesan itu adalah single idea. Apa yang belum diketahui dari studi yang ada? Satu. Jadi ini kajian terdahulu. Misalnya di sini, ya. Buku 1, buku 2, buku 3 membahas tentang ini. Yang belum apa? Nah, ini biasanya dalam struktur proposal itu ada namanya kajian terdahulu. Nanti ada segmen kawan-kawan akan saya tugaskan untuk membaca isi tesis yang sudah selesai dan membuat poin-poinnya ya. Misalnya judulnya apa, ya anggaplah kayak abstraknya yang ambil abstraknya aja, di kopas abstraknya, nanti akan kita jelaskan per satu pertemuan. Nanti ada abstrak, tujuan, temuan, dan simpulan, dan metodenya apa, itu ada lengkap di abstrak tuh nanti. Tapi setelah kawan-kawan paham cara membuat judul dan melakukan latar belakang masalah dulu ya. Karena itulah tujuan kita hari ini, menyusun pendahuluan dan apa yang harus dilakukan dalam membuat sebuah artikel atau proposal, tesis, disertasi, atau skripsi juga sama ya, karena polanya sama ya. Tinggal kerangka dalam pemikirannya ya nanti beda. Ada yang menggambarkan deskripsi, ada yang polanya juga ada juga yang polanya hanya sekedar analisa ya. Bentar ya, saya ada tamu, saya tidak bisa pause. Ya, apa ngarannya? Ya langsung beli kah? Sekarang jawab. Nah, tempatnya tuh. Kalau orang. Kan sudah kan itu salah ya. Tunjuk jangan anakku naskahnya kok. Bentar ya.